Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidatul Karimah. Di sini saya akan mereview film Mensreya, stand up komedinya Panji Pragiwaksono dengan membahas tentang krisis penangkapan Presiden Venezuela oleh Donald Trump Amerika Serikat. Mensreya adalah stand up komedinya spesial Panji Pragiwaksono yang tayang di Netflix sejak akhir 2025. Berdurasi 2 jam 24 menit dengan rating 8/10 IMDb. Nah, ini spesial ke-10-nya yang berfokus pada satir politik dan sosial Indonesia yang direkam live di depan 10.000 penonton. Panji membuka dengan cerita absurd temannya yang salah tangkap polisi gara-gara baju kotak-kotak dan celinguk. Nah, lalu dia merangkai narasi soal niat jahat dan hukuman pidana sambil sindir budaya hukum, politik, dan kehidupan sehari-hari di Indonesia. Dua opener band Danio dan Denny Beller panasin suasana dengan materi ringkas sebelum Panji ambil alih panggung. Tanpa spoiler berat, ini campur lelucon brutal, analogi yang tajam, dan kritik sensitif yang bikin ketawa campur mikir. Struktur narasi yang kuat dan utuh, bukan sekedar kumpulan jokes, mulai dari kasus pribadi, eskalasi ke isu nasional seperti pemilu dan pejabat, lalu tutup relatif soal tanggung jawab pribadi. Kelebihan alur bikin penonton ikut perjalanan logis, contohnya transisi dari salah tangkap polisi ke kritik demokrasi yang absurd, bikin relevan banget. Nah, Panji sebagai satu-satunya karakter utama punya karisma santai tapi cerdas, positioning diri sebagai bagian dari masalah yang disindir, eh, pakai kata yang kasar, berulang tapi kontekstual. Nah, opener band dan Denny energik, materi mereka pendek tapi efektif bikin crowd cair. Interaksi crowd hidup meski rekaman live, contoh spesifik cara dia pause setelah jokes politik biar sindiran meresap, bikin lucu sekaligus ngena. Nah, tanpa sensor di Netflix, bikin energi mentah terasa sangat brutal tapi cerdas. Nah, beberapa bagian terasa lazy karena materi lama, kurang risiko baru, kayak kritik yang lebih dalam. Mensreya wajib ditonton buat yang suka komedi cerdas dengan kritik sosial, terutama debut Indonesia di Netflix yang pecah rekor skor jujur 8/10, cocok buat yang mau hiburan plus tamparan realita politik. Di sini saya akan membahas tentang krisis penangkapan Presiden Venezuela oleh Donald Trump. Amerika Serikat melakukan serangan besar-besaran untuk menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, beserta istrinya pada Sabtu 3 Januari 2026. Operasi bertajuk ini dilancarkan Amerika Serikat setelah ketegangan berbulan-bulan antara kedua negara. Nah, mengapa Trump menargetkan Venezuela? Dilansir dari BBC, Trump menyalahkan Nicolas Maduro atas masuknya ratusan ribu migran Venezuela ke Amerika Serikat. Para migran tersebut termasuk bagian dari hampir 8 juta warga Venezuela yang meninggalkan negara mereka sejak 2013 akibat krisis ekonomi dan tindakan resesif pemerintah. Tanpa bukti konkret, Trump menuduh Maduro telah mengosongkan penjara dan rumah sakit jiwa serta memaksa penghuninya untuk bermigrasi ke Amerika Serikat. Tuduhan ini memperkuat narasi Trump bahwa pemerintah Venezuela merupakan sumber gangguan keamanan dan sosial di dalam negeri Amerika Serikat. Di saat yang sama, Trump menjadikan perang terhadap narkotika sebagai pilar utama kebijakan luar negeri dalam negerinya, terutama yang berkaitan dengan uh, panteloni dan kokain. Dalam narasi tersebut, Venezuela disebut sebagai bagian dari jalur distribusi narkoba dan jaringan kriminal internasional. Sebagai bagian dari strategi tekanan, Trump mengadakan jumlah hadiah untuk informasi yang dapat mengarahkan pada penangkapan Maduro sebesar 50 juta US dollar. Nah, ia juga mengumumkan niat untuk menangkap seluruh pemerintahan Maduro. Jelas membantah keras tuduhan tersebut dan menuduh Amerika Serikat menggunakan perang terhadap narkoba sebagai dalih untuk menggulingkannya dan merampas cabang minyak Venezuela. Tekanan terhadap Venezuela Maduro mulai meningkat tajam sejak awal jabatan kedua Trump pada Januari. Langkah awalnya adalah dengan mengadakan hadiah menangkap Maduro. Pada Oktober, Trump menyampaikan bahwa ia telah memberikan izin kepada CIA untuk melakukan operasi rahasia di wilayah Venezuela. Trump juga mengancam akan melakukan serangan darat terhadap apa yang ia sebut sebagai narkoteroris. Nah, Trump
menyatakan bahwa serangan darat pertama telah dilakukan pada 24 Desember dengan target area dermaga tempat perahu-perahu yang dicurigai membawa narkoba sedang dimuat. Menjelang penangkapan Maduro, Trump secara terbuka menyebutkan bahwa Maduro bukan teman Amerika Serikat dan menyatakan bahwa Maduro akan cerdas jika ia pergi. Nah, ia juga memperketat tekanan ekonomi dengan memberlakukan blokade laut total. Nah, terhadap semua kapal tanker minyak Venezuela yang dikenai sanksi. Nah, minyak merupakan tulang punggung pendapatan devisa pemerintah Venezuela. Amerika Serikat juga mengerahkan kekuatan militer besar-besaran di kawasan Karibia. Tujuan yang diumumkan adalah untuk menghentikan aliran Pentley dan Kokan ke Amerika Serikat. Armada militer ini juga berperan penting dalam menjalankan blokade terhadap kapal tanker minyak Venezuela. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.